oleh etikat yang baik. Di dalam setiap negosiasi yang harus digarisbawahi harus mempunyai etikat yang baik. Oke, Pak Michael, kira-kira begitu. Ini saya double screen ya. Saya IG live juga, saya Zoom juga. Jadi tapi saya lebih fokus ke yang Zoom ya. Teman-teman yang di IG, sorry ya. Oke. Thank you buat fokus ke kita dulu, Pak. Iya, Pak. Ini saya belajar banyak ya. Banyaknya itu dalam artian saya banyak sekali mendapat konfirmasi ya. Dan ini terutama dari ini nih. Saya kebetulan mencatat semua, Pak. Kira-kira poin-poin pentingnya apa yang ini saya akan sebutkan yang resonate ya. Kira-kira yang prinsip kita itu sama atau hal-hal yang mungkin kita sudah lakukan sehari-hari tapi belum ketemu prinsipnya, belum diteorikan seperti ini, ya. Oke. Jadi ini negosiasi pasti salah satu harus mengalah untuk memenangkan nilai, untuk memenangkan ego, ya. Terus negosiasi harus win-win. Nah, itu saya suka itu, harus win-win. Jadi nggak cuma win aja. Itu yang saya juga sering tekankan kepada klien untuk apa? Untuk menjaga hubungan. Karena seperti Pak Ronald bilang, hubungan itu kan bisa membuka pintu ke banyak hal ya Pak ya. Kalau kita buru-buru berkata tidak, kita terburu-buru menjatuhkan atau melakukan hal-hal yang mungkin hanya memenangkan diri kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, mungkin di masa depan pintu itu ditutup bagi kita. Jadi kita ini sama kayak menutup pintu kita sendiri di masa depan dengan terlalu cepat berkata tidak atau dengan mau menang sendiri. Itu ya kira-kira ya Pak Ronald ya. Ya. Nah, apa ada lagi? Michael, sorry, gara-gara Pak Michael ngomong gitu, akhirnya saya jadi keingetan ya. Iya Pak. Jangan pernah punya prinsip bahwa kita cuman ketemu sama orang ini sekali seumur hidup. Nah, iya. Itu bahaya. Jangan pernah punya prinsip seperti itu. Karena kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita itu misalnya nge-crush orang, maksudnya neken orang, habisin dia sampai ajur gitu ya. Kita nggak pernah tahu loh. Ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin kita memang ketemu dia cuma sekali, tapi mungkin kita bisa berhubungan dalam hal yang lain. Mungkin bukan kita, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita, mungkin partner bisnis kita. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kita nggak tahu umurnya orang. We never know. And then suddenly, somehow, some way, anak kita pacaran sama anaknya dia. Dan kita nggak pernah tahu, anak-anak kita juga nggak pernah tahu bahwa kita pernah ada bad history. And it won't taste good, it won't look good, it won't feel good. Ya. Jadi maksud saya adalah, jangan pernah punya pandangan bahwa, nggak apa-apa, hajar aja, aku nggak peduli kok. Aku nggak usah kasih muka dia. Ya, kita cuman ketemu ini sekali, nggak akan ada kedua kali. No, kita nggak pernah tahu umur manusia. Kita nggak pernah tahu, mungkin hari ini kita nggak butuh dia. Satu hari nanti, mungkin bukan kita yang butuh, tapi orang-orang yang dekat dengan kita, dan itu melibatkan kita, dan itu menjadi awkward, itu menjadi posisi yang sangat nggak nyaman kalau itu sampai terjadi. Dan mungkin cuma ada orang itu yang bisa nolongin kita. That it will become a very, very awkward situation. Ya. Thank you, Pak Michael. Ya, thank you, Pak. Itu saya setuju sekali. Ini dalam sekali ya, kawan-kawan. Coba rekan-rekan kita mau ambil waktu sejenak aja mikir. Kira-kira siapa sih orang yang kita dalam tanda kutip jahatin, ya, kerasin dalam bulan ini, baru bulan tanggal 7 kan? Kira-kira ada nggak? Ya Pak Ronald ya. Ya. Kalau sampai sudah nemu, bayangkan kira-kira dalam skenario apa kita bisa bertemu, baik secara langsung maupun nggak langsung. Langsung seperti yang Pak Ronald ceritakan, nggak langsung, mungkin juga yang seperti Pak Ronald ceritakan, anaknya ketemu, pacaran, atau mungkin Anda ingin berpartner bisnis dengan orang, tiba-tiba orang tersebut adalah kawan baik orang yang pernah Anda hancurkan. Ya, nggak peduli situ yang salah atau sana yang salah, pasti rekan itu bilang ke temannya, wah jangan kamu sama orang ini sadis. Nah, apa ya istilahnya itu bocengli, tidak masuk akal, tidak fair. Nah itu, coba pikirkan, ada nggak kira-kira? Kalau sampai itu ada, berarti kita harus minta maaf ya Pak ya. Mungkin habis ini mungkin di WA, di
mungkin Jangan sampai mungkin itu. mungkin bukan mungkin mungkin bukan semata-mata minta maaf, apalagi kalau kita nggak salah ya, Pak ya. Mungkin itu akan menjadi sangat berat sekali bagi kita ya. Kalau kita nggak salah tapi kita suruh minta maaf duluan. Ya. Tapi intinya di dalam konteks ini adalah kita harus selalu waspada. Jangan sampai kita itu istilahnya nyalain orang atau berbuat sesuatu yang yaitu final gitu loh. Istilahnya menghancurkan gitu ya, Pak ya. Ya, kayak gitu ya. Jadi we have to be professional gitu loh ya. Everything is professional base gitu ya, no hard feeling istilahnya seperti itu. Ini yang saya juga temukan Pak prinsipnya. Jadi jangan pernah minta maaf atas hal yang Anda lakukan benar, atas hal yang Anda pandang benar, ya. Tapi dalam setiap masalah pasti kita itu ada salahnya. Itu yang saya temukan Pak. Kalau secara material kita nggak salah, mungkin formilnya kita salah. Contoh, orang itu mungkin kurang ajar sama kita. Tapi kita harusnya bisa negur dengan tegas dan baik-baik. Tapi pada saat itu kita emosi. Kita marah, gebrak meja, atau kalau di jalan mungkin spionnya dirusak. Nah, mungkin kita benar. Mereka yang salah. Dia nyerempet kita atau gimana. Tapi respons kita, formil kita, pelaksanaan atas memperjuangkan keadilan kita itu nggak tepat. Jadi kalau mau minta maaf, jangan minta maaf tentang materialnya. Minta maaflah tentang formilnya. Contoh, saya tahu waktu itu saya sangat mangkel sekali, saya sangat jengkel sekali dengan apa yang Anda lakukan. Tapi maaf kalau cara saya merespon terhadap emosi tersebut salah. Nah, itu ya, powerful ya. Jangan minta maaf karena perbuatannya, dia yang nyalain Anda kok. Saya tahu waktu itu Anda salah dengan saya, dan saya waktu itu sangat marah sekali. Tapi maaf kalau saya waktu itu sampai memutus kontrak secara tidak layak dengan Anda. Nah, itu. Maaf kalau saya gebrak meja waktu itu. Nah, seperti itu kira-kira ya. Itu maaf itu kalau tulus dan kalau memang kita benar ya ngelakuin itu powerful sekali, Pak. Jadi nggak minta maaf terhadap benernya kita, tapi minta maaf kalau kita mungkin handle-nya salah. Nah, kita benefit of the doubt. Mungkin saya salah dalam cara menghandle. Saya minta maaf untuk kemungkinan tersebut. Nah, itu. Nah, ini sudah ada yang mau tanya, Pak? Pak Riki, silakan saya buka aja ya, silakan bertanya langsung karena Pak Ronald ini biasanya suka berdialog langsung ya. Saya buka ya, Pak Riki. Oke, Pak. Thank you, Pak Ahmad. Ya. Pak Ronald, selamat sore, Pak. Ya. Ini salah satu yang paling aktif, Pak. Pak Ronald, saya mau tanya, Pak. Dalam negosiasi itu pasti di lapangannya itu salah satu tuh harus mengalah untuk mencapai kesepakatan. Yes. Nah, menurut Bapak worth it nggak ketika kita melihat suatu nilai yang akan dinegosiasikan itu baru kita maju, atau nggak perlu lihat nilai pun kita harus bisa negosiasikan? Nilainya gimana Pak? Mungkin misalnya nilainya dalam arti begini, misalnya kita anggaplah kita mengikuti satu tender misalnya. Tentu kan kalau misal namanya tender ya ada negosiasi itu mungkin sampai berkali-kali, sampai mungkin ke paling tinggi lah levelnya. Nah, sewaktu negosiasi kedua, ketiga dan kita rasa itu mulai merasa bahwa oh ini ternyata tidak menguntungkan atau misalnya tidak tutup untuk dalam proyek itu, apakah kita tetap harus ikut negosiasi sampai ke tahap akhir atau kita better mundur? Oke. Ya, Oke. Nah, berarti gini. Pertanyaannya adalah sampai seberapa jauh kita harus bernegosiasi? Kira-kira begitu, Pak? Yap. Ya, oke. Nah, di dalam setiap negosiasi itu kan kita harusnya punya data dulu ya, punya data dan fakta. Dari data dan fakta itu kita bisa punya goal atau budget. Oke. Nah, seberapa fleksibel kita dengan budget kita itulah yang menentukan bagaimana strategi negosiasi kita. Kira-kira begitu ya, Pak? Maaf, dengan Pak siapa tadi? Riki, Pak. Pak Riki ya, gitu ya, kira-kira ya. Jadi, seberapa fleksibel kita dengan budget kita,
dan seberapa urgent kita untuk mencapai goal kita, itu yang membuat strategi kita bernegosiasi. Jadi tentu substansinya berbeda-beda. Saya kasih contoh begini, Pak. Saya kasih contoh yang simpel aja, karena yang tadi itu kan abstrak ya, Pak ya. Jadi saya mencoba membuat ini menjadi satu analogi gitu ya. Misalnya kita mau jual motor, ya, kita mau jual motor, ya. Terus kita mau jual motor sama orang asing. Kita mau jual motor dengan teman baik kita. Kita mau jual motor dengan bapaknya pacar kita, yaitu calon mertua kita. Nah, dia tahu motornya mau dijual. Waktu kita ngapelin, kamu katanya mau ganti mobil ya? Ya motornya itu masih bagus, masih kinyis-kinyis. Ya, sini tak beli papa aja loh. Kalau gini papa kon, ayo kon. Nah, jadi kan seberapa fleksibel, ya toh? Tentu tidak sama. Maksudnya kita buka harga sama orang asing dengan kita buka harga dengan teman kita buka harga dengan tetangga kita buka harga dengan saudara kita, dan kita buka harga dengan calon mertua kita. It's a very wide range of limitation gitu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktornya. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, terus seberapa itu kita kembalikan kepada diri kita, seberapa urgent, seberapa prioritasnya, seberapa inginnya, seberapa butuhnya kita untuk mencapai goal ini. Dan yang tadi saya bilang, bahwa di dalam negosiasi tidak ada aturan, maka apapun dapat dilakukan. Biasanya kalau di dalam workshop saya, orang saya challenge mereka, kita boleh marah. Boleh kalau marah. Boleh jambak nggak? Ya nggak bisa lah Pak, gitu ya. Mereka mulai memberikan exception. Boleh nggak nusuk orang? Ya nggak bisa. Boleh nggak nyulik orang? Ya nggak boleh lah Pak, kan melanggar hukum dan segala. Boleh nggak bunuh orang? Pertanyaan saya, kalau orang yang kita cintai itu disandra, dan kita punya kesempatan sekali dari belakang untuk menyelamatkan orang yang kita cintai tersebut, entah itu kita menusuk atau memukul dan segala macam, masa diajakin ngomong, duduk dulu, ayo minum-minum, nego-nego dulu, diskusi dulu dengan kepala dingin. Modar, Pak. Ya, kira-kira begitu ya, tergantung konteksnya. Jadi, limitnya di mana bagi setiap orang beda-beda. Limitnya di mana bagi setiap orang beda-beda. Bahkan yang menarik adalah kalau kita satu ruangan dan melakukan ini, ya, dengan substansi yang sama, dengan waktu yang sama, dengan situasi dan kondisi yang sama. Ini kita mainin gamenya berkali-kali di berbagai macam kota, tapi orangnya beda, itu bisa menghasilkan kesepakatan yang berbeda-beda. Jadi substansinya persis sama, case-nya sama persis, di ruangan yang sama, time frame-nya sama, semua fact dan datanya sama. Tapi saya negosiasi dengan Pak Michael, Pak Ricky dengan Pak Riko, Pak Joko dengan Pak Joni, itu hasilnya bisa jauh berbeda. Nggak ada yang sama. Ya, jelas sekali Pak Ronald. Terima kasih atas jawabannya. Thank you Pak Ricky buat pertanyaannya. Ini ada lagi Pak Gunawan tadi ya sudah angkat tangan. Kalau Pak Ari udah terjawab, Pak Gunawan, Gun gimana Gun? Udah terjawab atau mungkin masih ada pertanyaan? Bisa di-unmute. Gunawan, oke? Oke, move on deh kita ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Frederick. Nah, Pak Frederick mungkin bisa menyampaikan langsung, nggak apa-apa Pak? Saya unmute ya. Ya, silakan. Nah, pertanyaannya cukup panjang ini Pak. Ini kelihatannya menarik. Apa pertanyaannya? Ini, izin bertanya Mas. Bagaimana cara kita selalu tenang dalam bernegosiasi dalam segala situasi? Tadi kebetulan pas ya ngomongnya emosi karena ada pembunuhan segala macam ya. Kebetulan kasusnya ekstrim. Karena bila kita tegang pikiran, kacau atau merasa posisi kita tidak seimbang dalam negosiasi, bisa-bisa ambiar negosiasi kita. Nah itu Pak Ronald dari pengalaman. Yes. Caranya. Jadi ada pertanyaan, ya ini saya menyamakan persepsi dan teman-teman yang di IG juga bisa dengar pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya adalah bagaimana waktu kita bernegosiasi supaya kita tetap tenang.
Iya. Ya, karena kalau kita emosional, ya, kalau kita emosional itu bisa mempengaruhi objektivitas kita di dalam mencapai kesepakatan tersebut atau di dalam proses negosiasi tersebut. Oke? Nah, bagaimana kita bisa tenang? Tentu kita harus bersiap-siap dulu ya. Kita harus mempersiapkan diri dulu ya. Dan kita harus mempersiapkan pikiran kita harus mempersiapkan kondisi tubuh kita, gitu ya. Kalau misalnya kita itu nggak merasa fit, ya, kalau kita itu nggak merasa fit to negotiate, atau kita tahu latar belakang lawan negosiasi kita itu sangat temperamental dan kita itu juga temperamental, mungkin kita bisa menghindarkan diri kita dari cobaan. Gimana caranya? Suruh orang yang sabar ketemuin dia, gitu ya. Kalau enggak, kita pasti buyar.